ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا بل رؤوفا ini juga pula bulan ini juga hari peringatan kemerdekaan bangsa Republik Indonesia dan juga kelahirannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti di sini analisa saya dua faktor dalam hubungan yang erat. Jangan kita asingkan pahlawan-pahlawan kita yang telah dahulu dengan apa? Dengan kegiatan dan ajaran dan apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus kita kaji ada apa? Kok sampai 17 Agustus hari kemerdekaan bangsa Republik Indonesia ini kebetulan datangnya pula bulan baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkannya. Mungkin zaman ini udah zaman lain. Mungkin zaman ini udah zaman teguran. Ayo perjuanganmu sebagaimana perjuangannya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tidak tahu umur. Hari ini pun kita bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Detik ini pun kita bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya tidak takut kematian. Yang saya takut adalah kehidupan tanpa ada kematian lagi. Disitulah ketentuan kita di dalam nanti saat-saat ini. Hari ini kita jangan ada yang takut mati. Kematian pasti disusul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang kita harus takuti lagi adalah apa? Ada satu kematian dan ada satu kehidupan lagi yang itu abadan abidin, selama-lamanya. Nasib kita di saat abadan abidin itu ada di mana? Di sisi Rasulullah atau ada di belakangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, memang malam hari ini saya sangat mendadak mengadakan acara ini. Tadinya sebenarnya tanggal 17, tapi terlalu mepet dengan kegiatan pemerintah. Kita mundur satu hari tanggal 18. Jadi mohon maaf yang kesalahan tanggal kemarin. Jadi malam ini adalah malam yang harus kita kaji. Kok sampai ada hari bulannya kelahirannya seorang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh makhluk yang ada, bahkan bumi ini sendiri tidak akan diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika tidak ada nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejelek-jelek apa kita, sejahat-jahat kita apa, seburuk-buruk apa kita, seandainya kita mahabbah cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita tergolong orang-orang yang akan masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab zaman ini sudah zaman banyak sekali, bukan memenggokkan, bukan apa, sudah menutup jalan rel syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakek-kakek kita, nenek-nenek kita di zaman dahulu itu mengharapkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa di dunia ini yang tidak mau syafaat baginda Nabi Muhammad? Kepingin saya tanya, siapa yang tidak kepingin syafaatnya Nabi Muhammad? Mau mengamalkan amal perbuatan kita belum tentu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum tentu dicatat oleh malaikat.
Rasulullah, wa kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah, akan diberikan syafaat sampai yaumil qiyamah pun nanti akan berikan syafaat. Tapi kata Rasulullah, semoga umatku tidak akan sampai yaumil qiyamah. Allahumma amin. Kalau saya ini sengaja saya bahasa Indonesia karena ini nanti mau didengar oleh orang yang tidak ngerti bahasa Jawa. Seandainya kita mengharapkan syafaat, contoh kalian punya orang tua, kalian punya beras, kalian punya gula, kalian punya segala-galanya, datang seseorang yang meminta kepada orang yang punya, wajar karena punya. Saya contohkan lagi, ada orang yang bermasalah, tapi datang ke orang yang punya masalah, bukan tambah tuntas masalah, menambahi masalah. Rasulullah bukan tempatnya orang yang ditumpangi atau diperkarai masalah, enggak. Rasulullah selalu menyelesaikan masalah, apapun masalahnya itu, dari rumah tangga kek, dari rezeki kek, dari usaha kek. Maka dari itu malam ini mudah-mudahan Allah ijabahkan kita semua, bersihkan hati kita dari buruk, bersihkan hati kita dari buruk. Itu amanat Nabi Muhammad SAW. Kalau hasut masih bisa diobati, tapi kalau sudah buruk kata Rasulullah, sudah tidak ada obatnya lagi. Buruk bagaikan Yasin, yang mana pembunuh Sayyidina, yang mengataskan nama justru malah memerintahkan membunuh dari Sayyidina Husain, cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nah ini jangan sampai terjadi lagi duka-duka yang mana sudah pernah dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita ini tidak seberapa, perbuatan amal kita belum tentu, sholat kita pun belum tentu diterima di sisi Allah, tapi tetap kita ikhtiar, mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun tidak diterima, tapi kita tetap masih mempunyai hati cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah malam hari ini juga ada satu amanat yang saya mau sampaikan dari saudara saya sendiri, Fira Al-Bahar. Beliau nanti dari keluarga Antonio, nanti dibacakan oleh Ustaz Soleh. Nanti beliau milad kebenaran yang ke-34 agar umur beliau dipanjangkan, agar anak-anak beliau dijadikan anak yang soleh soleha, dan suaminya dipanjangkan umur, keluarganya diberkahi semua, dan diteguhkan kerjaan-kerjaan beliau, diberkahi usaha-usaha beliau, dan beliau pun terjaga dari fitnah-fitnah yang ada, dan terjaga-jaga juga dari orang-orang yang zalim kepada beliau sekeluarga. Mudah-mudahan yang namanya Fira ini menjadikan nanti insya Allah wanita yang akan menyukseskan dunia dan akhirat kita, dan nanti kelak kita akan insya Allah bertemu beliau kapan sewaktu. Insya Allah beliau akan ke Jawa Tengah, kita akan ketemu beliau insya Allah. Nah beliau dari keluarga Antonio, nah ini akan disebutkan satu persatu. Beliau minta dibacakan Fatihah yang sudah mendahului beliau dan juga yang belum mendahului beliau, dibacakan oleh Ustaz Soleh. Moga Ustaz Soleh. Antonio yang COVID, yang Cipang, Anissa, Syafira yang COVID, Siti Rahmah, Alano Syafir yang COVID, Antonio yang COVID, akhirnya Syafir yang COVID, Antonio yang COVID. Al-Fatihah. Yang rusak. Siti Nurhuda binti Ayat Jadmiko bin Ismail
Wiratmojo, Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, Habib Zaki bin Ali bin Asigaf, Herman Kurniawan bin Kusnaidi, Resliana bin Muhammad Rashid, Yulita Tri Putra Sani binti Budiono. Al-Fatihah. Siti Rahma bin Haji Karneng bin Asli, Hajah Maisarah bin Haji Muhammad Hashim, Haji Muhammad Hashim bin Adam, Kiai Haji Ahmad Meki bin Adam, Umi Salma binti Hawa, Haji Yahya bin Yakub, Haji Mufti Yakub bin Yakub, Yakub bin Ahmad bin Ijo bin Adam, Haji Rohana binti Simin bin Banir bin Adam, Sadia bin Haji Sairi bin Sa'ali bin Adam, wa ahli Luna. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nurul anwar wa sirril asrar wa tiyatil awliya wa miftahil al-jasad sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-amilai wa afdali. Ya Allah, mudah-mudahan ruh beliau yang sudah telah wafat mendahului yang tadi telah dibacakan oleh Ustaz Soleh dari keluarga Antonio, mudah-mudahan ya Allah dengan siksa dan kuburnya dilapangkan siksanya, yang masih hidup ya Allah diberkahi umurnya, diberkahi usahanya, diselamatkan segala urusannya, diberkahi pula apa bisnisnya beliau, dan diberikan sehat dan afiat, dan mudah-mudahan juga yang di ulang tahun nih atau dimiladi semoga menjadi umur yang lebih baik dan manfaat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Dan mudah-mudahan karyawan beliau semua tidak dapat gangguan dari jin maupun dari manusia. Selamat semua karyawan beliau, tempat-tempat usaha beliau, dan mudah-mudahan beliau pula insya Allah selalu ibadah, selalu tetap bersiar membantu orang-orang yang mau bersiar di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan beliau sekeluarga hari ini diberi kesehatan afiat, diberkahi dan dijaga, dilindungi keluarga beliau dari orang-orang yang zalim, yang jahat kepada beliau. Mudah-mudahan orang-orang karyawan yang dekat beliau juga, adik-adik beliau, semua adik-adik angkat beliau dan keluarga-keluarga angkat beliau menjadikan mawaddah warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi,
Thank you.